Selamat pagi, saya Octavianus Bawatako dari Prodi S1 Keperawatan semester 5 dengan NIM 19621243. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tugas keperawatan anak yang dengan tema sistem lupus eritematosus. Definisi dari lupus merupakan penyakit inflamasi kronis yang disebabkan oleh sistem imun tubuh yang bekerja dengan keliru. Dalam kondisi normal, sistem imun seharusnya melindungi tubuh dari serangan infeksi virus atau bakteri. Sedangkan pada pengidap lupus, sistem imun justru menyerap jaringan dan organ tubuh sendiri. Inflamasi yang disebabkan oleh lupus bisa menyerang berbagai bagian tubuh, antara lain sel darah dan paru-paru. Yang berikut faktor risiko penyakit lupus. Faktor hormon. Yang pertama faktor hormon yaitu usia. Lupus memang bisa menyerang segala usia, tetapi usia 15 sampai 40 tahun merupakan usia yang paling sering didiagnosis penyakit ini. Faktor hormon yang kedua yaitu jenis kelamin. Lupus lebih sering menyerang wanita daripada pria. Terus ada faktor genetik. Faktor genetik ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, ras, yaitu gangguan ini lebih rentan terjadi pada orang-orang dewasa kulit berwarna, terutama pada ras Asia, Afrika, dan Hispanik. Yang berikut ada riwayat keluarga. Seseorang yang memiliki kerabat tingkat pertama atau kedua dengan penyakit lupus akan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkannya. Yang berikut ada faktor lingkungan. Penyebab yang berikut faktor lingkungan, yaitu salah satunya merokok. Merokok meningkat jumlah kasus dalam beberapa dekade terakhir kemungkinan dapat disebabkan oleh paparan tembakau yang lebih tinggi. Yang kedua, paparan sinar matahari, yaitu beberapa sumber mengatakan jika pancaran sinar matahari yang terkena tubuh kemungkinan dapat meningkatkan risiko dari lupus. Yang berikut pengobatan, yaitu sekitar 10% kasus lupus mungkin terkait dengan obat. Yang terakhir, infeksi virus, yaitu hal ini dapat memicu gejala pada orang yang rentan terhadap SLE. Penyebab penyakit lupus. Yang pertama, sistem lupus eritematosus, yaitu jenis lupus yang paling sering diidap masyarakat umum dan merupakan bahan utama pembahasan pada artikel. Sistemik lupus eritematosus dapat menyerang jaringan serta organ tubuh mana saja dengan tingkat gejala yang ringan sampai parah. Penyebab penyakit yang kedua yaitu discoid lupus eritematosus, yaitu pada dasarnya hanya menyerang kulit, namun dapat yang ditimbulkan oleh lupus jenis ini mampu menyerang jaringan dan organ tubuh lainnya. Discoid lupus eritematosus umumnya bisa dikendalikan dengan menghindari paparan langsung sinar matahari dan obat-obatan. Penyebab yang ketiga, lupus akibat obat. Sampai obat pasti berbeda-beda. Efek samping obat pasti berbeda-beda pada tiap orang. Kira-kira ada lebih dari 100 jenis obat yang bisa menimbulkan efek samping yang mirip dengan gejala lupus pada orang-orang tertentu. Gejala penyakit lupus. Meski gejala bervariasi, tetapi ada 3 gejala umum yang umumnya selalu muncul, yaitu yang pertama rasa lelah yang ekstrem, ruam pada kulit, nyeri pada persendian. Ya, sekarang kita masuk ke asuhan keperawatan dari SLE. Yang pertama pengkajian, ada identitas penyakit sistemik lupus eritematosus kebanyakan menyerang wanita bila dibandingkan dengan pria. Perbandingannya adalah 8:1. Penyakit ini lebih sering dijumpai pada orang berkulit hitam daripada orang yang berkulit putih.
isi pengkajian yang kedua yaitu keluhan utama. Pada sistem lupus eritomatosus, kelainan kulit meliputi eritema malar atau pipi, ras seperti kupu-kupu yang dapat mengenai seluruh tubuh sebelum pasien mengeluh demam dan kelelahan. Terus yang ketiga, isi pengkajian yang ketiga yaitu riwayat penyakit sekarang. Pada penderita sistemik lupus eritomatosus, diduga adanya riwayat penyakit anemia hemolitik, trombositopeni, abortus spontan yang unik, kelainan pada proses pembekuan darah, atau kemungkinan sindroma atau antibodi dan antikardiolipin. Terus yang berikut yang riwayat penyakit keluarga. Faktor genetik keluarga yang mempunyai kepekaan genetik sehingga cenderung memproduksi autoantibodi tertentu sehingga keluarga mempunyai risiko tinggi terjadinya lupus eritomatosus. Yang berikut pola-pola fungsi kesehatan. Ada beberapa bagian. Yang pertama, pola nutrisi. Penderita sistemik pola nutrisi. Penderita banyak yang kehilangan berat badan sampai beberapa kilogram. Penyakit ini disertai adanya rasa mual dan muntah sehingga mengakibatkan penderita nafsu makannya menurun. Pola aktivitas. Penderita SLE sering mengeluh kelelahan yang luar biasa. Pola eliminasinya. Tidak semua dari penderita SLE mengalami nefritis proliferatif mesangial. Namun, secara klinis, penderita ini juga mengalami diare. Pemeriksaan fisik. Ada beberapa bagian juga. Yang pertama, sistem intergumen, kepala, muka, telinga, mulut, ekstremitas, paru-paru, leher, jantung, gastrointestinal, muskuloskeletal, sensori, neurologis. Terus pemeriksaan penunjang. Diagnosa dapat ditemukan dengan melakukan biopsi kulit. Pada pemeriksaan histologi terlihat adanya infiltrat limfositik periadnexal. Proses degenerasi berupa mencairnya lapisan basal epidermis, menyumbatnya folikel, dan hiperkeratosis. Imunofluoresensi langsung pada kulit yang mempunyai lesi memberikan gambaran pola deposit imunoglobulin seperti yang terlihat pada SLE. Pemeriksaan laboratorium yang penting adalah pemeriksaan serologis terhadap autoantibodi atau antinuklear antibody yang diproduksi pada penderita SLE. Screening tes anak ini dilakukan dengan teknik imunofluorescence indriye dikenal dengan fluorescent anti-clear antibody test. Terus diagnosa keperawatan yang kedua. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan SLE adalah yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan inflamasi dan peningkatan aktivitas penyakit, kerusakan jaringan, keterbatasan mobilitas, atau tingkat toleransi yang rendah. Diagnosa yang kedua, keletihan berhubungan dengan peningkatan aktivitas penyakit, rasa nyeri, tidur atau aktivitas yang tidak memadai, nutrisi yang tidak memadai, dan depresi atau stres emosional. Diagnosa yang ketiga, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan rentang gerak, kelambatan otot, rasa nyeri pada saat bergerak, keterbatasan daya tahan fisik, kurang atau tidak tepatnya pemakaian alat-alat ambulasi. Diagnosa yang keempat yaitu gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan dan ketergantungan fisik serta psikologis
yang diakibatkan oleh penyakit kronik. Intervensi keperawatannya, yang pertama, kolaborasi pemberian analgetik dan kaji skala nyeri. Yang kedua, ukur TTV pasien. Yang ketiga, observasi respon nonverbal dari ketidaknyamanan. Yang keempat, monitor nutrisi dan sumber energi yang adekuat. Yang kelima, kaji tingkat kecemasan pasien. Yang keenam, monitoring pola tidur dan lamanya tidur atau istirahat pasien. Yang kedelapan, kaji secara verbal dan nonverbal respon klien terhadap tubuhnya. Yang kesembilan, fasilitas kontak dengan individu lain dalam kelompok kecil. Yang ke-10, dorong klien mengungkapkan perasaannya. Oke, demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih, selamat siang.